tinggalan cerita seram terbaru dari kami. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di dunia cerita horor, dan inilah Tumba Pengganti. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang setelah menghadiri acara adat. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Raka tidak pernah tahu ada kuburan di sana. Rasa penasaran membuatnya berhenti. Di atas salah satu nisan, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat, Darmaji. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti bisikan angin. Kembalikan tempatku. Raka terkejut, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, sejak malam itu, hidup Raka berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Dalam mimpinya, pria itu selalu berkata, "Kembalikan tempatku, atau kau akan menjadi penggantiku." Beberapa hari kemudian, Raka menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Dimas. Bersama-sama, mereka kembali ke kuburan tersebut. Anehnya, kuburan itu kini terlihat berbeda. Seperti ada seseorang yang baru saja menggali dan menutup kembali tanahnya. Dimas menemukan selembar kain usang dengan noda merah terikat di sebuah batang kayu. "Apa ini?" tanya Dimas, merasa tak nyaman. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Raka. Langkah kaki, suara pintu berderit, dan bisikan yang semakin jelas, "Kembalikan tempatku." Raka akhirnya menemui seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo, mengungkapkan bahwa kuburan itu milik seorang pria yang meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Tumba atau makamnya dianggap keramat, dan ada larangan untuk mengusik tempat itu. "Kamu mungkin sudah melanggar sesuatu. Kalau kau tak menyelesaikannya, kau bisa menjadi penggantinya," kata Mbah Wiryo. Raka dan Dimas kembali ke kuburan dengan membawa sesajen seperti yang diminta Mbah Wiryo. Namun, sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang lebih menyeramkan. Di tengah kuburan, berdiri sosok pria tua dengan tatapan tajam. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. "Kalian terlalu terlambat." Suaranya berat dan menggema. Tanah di bawah kaki Raka mulai retak, seperti akan menelannya. Dimas mencoba menarik Raka, tapi bayangan gelap dari pria itu menyerang mereka berdua. Teriakan Raka bergema di malam yang sunyi, dan hanya Dimas yang berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Esok harinya, desa digemparkan oleh berita hilangnya Raka. Di kuburan tua itu, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Namun, nisan dengan nama Darmaji kini berubah menjadi Raka Darmaji. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, itulah kisah Tumba Pengganti. Apa menurut kalian yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia benar-benar menjadi pengganti Darmaji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian, dan tetap ikuti channel ini untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mengusik yang sudah lama beristirahat. Selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel cerita horor klasik. Di sini
kita akan menjelajahi kisah-kisah horor yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita seram terbaru dari kami. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di dunia cerita horor, dan inilah Tumba Pengganti. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang setelah menghadiri acara adat. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Raka tidak pernah tahu ada kuburan di sana. Rasa penasaran membuatnya berhenti. Di atas salah satu nisan, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat, Darmaji. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti bisikan angin. Kembalikan tempatku. Raka terkejut, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, sejak malam itu, hidup Raka berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Dalam mimpinya, pria itu selalu berkata, "Kembalikan tempatku, atau kau akan menjadi penggantiku." Beberapa hari kemudian, Raka menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Dimas. Bersama-sama, mereka kembali ke kuburan tersebut. Anehnya, kuburan itu kini terlihat berbeda. Seperti ada seseorang yang baru saja menggali dan menutup kembali tanahnya. Dimas menemukan selembar kain usang dengan noda merah terikat di sebuah batang kayu. "Apa ini?" tanya Dimas, merasa tak nyaman. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Raka. Langkah kaki, suara pintu berderit, dan bisikan yang semakin jelas, "Kembalikan tempatku." Raka akhirnya menemui seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo, mengungkapkan bahwa kuburan itu milik seorang pria yang meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Tumba atau makamnya dianggap keramat, dan ada larangan untuk mengusik tempat itu. "Kamu mungkin sudah melanggar sesuatu. Kalau kau tak menyelesaikannya, kau bisa menjadi penggantinya," kata Mbah Wiryo. Raka dan Dimas kembali ke kuburan dengan membawa sesajen seperti yang diminta Mbah Wiryo. Namun, sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang lebih menyeramkan. Di tengah kuburan, berdiri sosok pria tua dengan tatapan tajam. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. "Kalian terlalu terlambat." Suaranya berat dan menggema. Tanah di bawah kaki Raka mulai retak, seperti akan menelannya. Dimas mencoba menarik Raka, tapi bayangan gelap dari pria itu menyerang mereka berdua. Teriakan Raka bergema di malam yang sunyi, dan hanya Dimas yang berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Esok harinya, desa digemparkan oleh berita hilangnya Raka. Di kuburan tua itu, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Namun, nisan dengan nama Darmaji kini berubah menjadi Raka Darmaji. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, itulah kisah Tumba Pengganti. Apa menurut kalian yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia benar-benar menjadi pengganti Darmaji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian, dan tetap ikuti channel ini untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mengusik yang sudah lama beristirahat. Selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel cerita horor
klasik. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah horor yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seram terbaru dari kami. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di dunia cerita horor, dan inilah Tumba Pengganti. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang setelah menghadiri acara adat. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Raka tidak pernah tahu ada kuburan di sana. Rasa penasaran membuatnya berhenti. Di atas salah satu nisan, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat, Darmaji. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti bisikan angin. Kembalikan tempatku. Raka terkejut, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, sejak malam itu, hidup Raka berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Dalam mimpinya, pria itu selalu berkata, "Kembalikan tempatku, atau kau akan menjadi penggantiku." Beberapa hari kemudian, Raka menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Dimas. Bersama-sama, mereka kembali ke kuburan tersebut. Anehnya, kuburan itu kini terlihat berbeda. Seperti ada seseorang yang baru saja menggali dan menutup kembali tanahnya. Dimas menemukan selembar kain usang dengan noda merah terikat di sebuah batang kayu. "Apa ini?" tanya Dimas, merasa tak nyaman. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Raka. Langkah kaki, suara pintu berderit, dan bisikan yang semakin jelas, "Kembalikan tempatku." Raka akhirnya menemui seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo, mengungkapkan bahwa kuburan itu milik seorang pria yang meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Tumba atau makamnya dianggap keramat, dan ada larangan untuk mengusik tempat itu. "Kamu mungkin sudah melanggar sesuatu. Kalau kau tak menyelesaikannya, kau bisa menjadi penggantinya," kata Mbah Wiryo. Raka dan Dimas kembali ke kuburan dengan membawa sesajen seperti yang diminta Mbah Wiryo. Namun, sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang lebih menyeramkan. Di tengah kuburan, berdiri sosok pria tua dengan tatapan tajam. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. "Kalian terlalu terlambat." Suaranya berat dan menggema. Tanah di bawah kaki Raka mulai retak, seperti akan menelannya. Dimas mencoba menarik Raka, tapi bayangan gelap dari pria itu menyerang mereka berdua. Teriakan Raka bergema di malam yang sunyi, dan hanya Dimas yang berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Esok harinya, desa digemparkan oleh berita hilangnya Raka. Di kuburan tua itu, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Namun, nisan dengan nama Darmaji kini berubah menjadi Raka Darmaji. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, itulah kisah Tumba Pengganti. Apa menurut kalian yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia benar-benar menjadi pengganti Darmaji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian, dan tetap ikuti channel ini untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mengusik yang sudah lama beristirahat. Selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat datang
di channel Cerita Horor Klasik. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah horor yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seram terbaru dari kami. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di dunia cerita horor, dan inilah Tumba Pengganti. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang setelah menghadiri acara adat. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Raka tidak pernah tahu ada kuburan di sana. Rasa penasaran membuatnya berhenti. Di atas salah satu nisan, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat, Darmaji. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti bisikan angin. Kembalikan tempatku. Raka terkejut, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, sejak malam itu, hidup Raka berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Dalam mimpinya, pria itu selalu berkata, "Kembalikan tempatku, atau kau akan menjadi penggantiku." Beberapa hari kemudian, Raka menceritakan hal itu kepada sahabatnya, Dimas. Bersama-sama, mereka kembali ke kuburan tersebut. Anehnya, kuburan itu kini terlihat berbeda. Seperti ada seseorang yang baru saja menggali dan menutup kembali tanahnya. Dimas menemukan selembar kain usang dengan noda merah terikat di sebuah batang kayu. "Apa ini?" tanya Dimas, merasa tak nyaman. Malamnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Raka. Langkah kaki, suara pintu berderit, dan bisikan yang semakin jelas, "Kembalikan tempatku." Raka akhirnya menemui seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo, mengungkapkan bahwa kuburan itu milik seorang pria yang meninggal dengan tragis bertahun-tahun lalu. Tumba atau makamnya dianggap keramat, dan ada larangan untuk mengusik tempat itu. "Kamu mungkin sudah melanggar sesuatu. Kalau kau tak menyelesaikannya, kau bisa menjadi penggantinya," kata Mbah Wiryo. Raka dan Dimas kembali ke kuburan dengan membawa sesajen seperti yang diminta Mbah Wiryo. Namun, sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang lebih menyeramkan. Di tengah kuburan, berdiri sosok pria tua dengan tatapan tajam. Tubuhnya melayang beberapa inci di atas tanah. "Kalian terlalu terlambat." Suaranya berat dan menggema. Tanah di bawah kaki Raka mulai retak, seperti akan menelannya. Dimas mencoba menarik Raka, tapi bayangan gelap dari pria itu menyerang mereka berdua. Teriakan Raka bergema di malam yang sunyi, dan hanya Dimas yang berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup. Esok harinya, desa digemparkan oleh berita hilangnya Raka. Di kuburan tua itu, tidak ada tanda-tanda pertarungan. Namun, nisan dengan nama Darmaji kini berubah menjadi Raka Darmaji. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, itulah kisah Tumba Pengganti. Apa menurut kalian yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia benar-benar menjadi pengganti Darmaji? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian, dan tetap ikuti channel ini untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mengusik yang sudah lama beristirahat. Selamat malam.
Halo teman-teman semua, selamat datang di channel cerita horor klasik. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah horor yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seram terbaru dari kami. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan mendengar sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Selamat datang di dunia cerita horor, dan inilah Tumba Pengganti. Malam itu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, seorang pemuda bernama Raka berjalan pulang setelah menghadiri acara adat. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah kuburan tua yang ditumbuhi ilalang tinggi. Raka tidak pernah tahu ada kuburan di sana. Rasa penasaran membuatnya berhenti. Di atas salah satu nisan, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat, Darmaji. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar, seperti bisikan angin. Kembalikan tempatku. Raka terkejut, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya angin, gumamnya sambil melanjutkan langkah. Namun, sejak malam itu, hidup Raka berubah. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh tentang seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Dalam mimpinya, pria itu selalu berkata, "Kembalikan tempatku, atau kau akan menjadi